Oke, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok satu. Pada kali ini akan melakukan atau menunjukkan sebuah tutorial, membuat video tutorial untuk melakukan docking, docking suatu protein. Docking itu sendiri merupakan salah satu metode, itu kita dapat memprediksi interaksi antara molekul. Jadi tujuan untuk docking ini sendiri itu memudahkan kita melihat uh, bagaimana yang bereaksi dari suatu protein dengan senyawa yang lain gitu tanpa memperlakukan eksperimen di labor. Sebelum melakukan docking, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan, yaitu tentunya perangkat lunak ya. Perangkat lunak yang dibutuhkan itu yang pertama ada Vina, itu ada RF Tool, MGL Tool, Vina Split, Windows Terminal, Avogadro, Discovery Studio, dan Marvin Sketch. Untuk link downloadnya nanti bakalan kita cantumkan di deskripsi video nanti. Oke, untuk protein kali ini kita akan melakukan simulasi molekular docking untuk protein 4IEH. Dapat kita share aja di RSCB Protein Data Bank. Tuh di sini ada beberapa informasi untuk protein yang bakalan kita docking kali ini. Oke, untuk protein kali ini kita akan melakukan simulasi molecular docking untuk protein 4IEH. Dapat kita share dalam website RSCB Protein Data Bank. Namun sebelum melakukan molecular docking ada beberapa hal yang harus kita ketahui, itu kita harus mengetahui active site dan binding site untuk protein yang bakalan kita docking. Untuk mengetahui active site dan binding site-nya, kita dapat baca artikel. Salah satu caranya itu kita share di RSCB BDB Protein Data Bank. Sini ada literatur terkait protein 4IEH. Jadi kita bisa baca di sini untuk mengetahui active site dan binding site-nya. Dan cara lain selain menggunakan membaca artikel tersebut, kita dapat menggunakan website Uniprot. Di sini kita dapat nge-search protein yang bakalan kita docking ini. Di sini nanti ada binding site-nya jika kita cari. Sebagai contohnya itu protein VJY. Nah, di sini terlihat kan binding site dan active site-nya. Oke, kenapa kita perlu mengetahui active site dan binding site dalam melakukan simulasi molecular docking? Itu urgensinya dikarenakan jikalau kita tidak mengetahui active site dan binding site-nya dalam melakukan docking, docking kita lakukan itu disebut dengan blind docking. Blind docking itu sendiri masih dilakukan oleh beberapa bukan beberapa, oleh ilmuwan banyak itu, dikarenakan tidak tahu active site dan binding site-nya. Selain menggunakan dua cara tadi, kita dapat juga melakukan aplikasi Discovery Studio atau aplikasi server online seperti ICM Packet Finder, Caspi, Chimera, Keysight, SafeBio Online Server. Kenapa kita perlu mengetahui active site dan binding site dalam melakukan molecular docking? Itu urgensinya dikarenakan jikalau kita melakukan docking tanpa mengetahui active site dan binding site-nya dari protein yang bakalan kita
lakukan itu docking kita bakalan dinamakan blind docking. Blind docking itu sendiri untuk hasilnya masih dilakukan oleh beberapa ilmuwan, khususnya itu dikarenakan dalam melakukan docking itu sendiri sangat penting gitu active site dan bending site-nya, agar hasil yang kita dapat itu lebih akurat. Selain menggunakan dua cara tadi, kita juga dapat menggunakan aplikasi seperti aplikasi Discovery Studio dan aplikasi server online seperti ICM Pocket Finder, Kaspi, Chimera, Keysight, Sybio Online Server. Oke, setelah kita mencari tahu tentang Active Standard Binding Set dari protein tadi, hal selanjutnya yang perlu kita lakukan dalam melakukan simulasi molecular docking itu kita mendownload file dari protein yang bakalan kita docking. Dalam hal ini kita akan mendownload file dari protein 4IH di website Protein Data Bank. Caranya ya tinggal di download dengan PDB format gitu. Tinggal tekan, nanti udah terdownload otomatis gitu. Oke, setelah kita download file dari proteinnya tadi, hal selanjutnya yang perlu kita lakukan itu kita perlu memisahkan protein dan memisahkan ligand. Untuk memisahkan protein kita perlu membuang air dan ligandnya, dan memisahkan ligand kita perlu membuang protein dan airnya. Itu dengan cara kita langsung aja klik file yang udah kita download tadi menggunakan aplikasi Bio Discovery Studio gitu. Nah, untuk biar kita lebih jelas, lengkapnya kita putihkan dulu backgroundnya biar protein tadi bisa lebih jelas kita lihat gitu. Oke, setelah kita buka file yang kita download dari Protein Data Bank tadi, selanjutnya kita akan melakukan pemisahan protein. Itu misalkan protein kita harus membuang air dan ligandnya. Nah, dengan cara kita sangat gampang, itu kita klik view, terus ada hierarki, atau dengan shortcut lainnya itu Ctrl H aja. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Karena kita mau membuang air, kita klik air, terus kita delete airnya. Nah, setelah kita buang air, kita perlu membuang ligandnya. Yang mana di ligand di sini itu dapat kita klik aja. Di sini ada warna kuning. Jadi yang kuning ini berarti yang kita delete gitu, yang kita select. Karena kita membuang ligand, berarti kita perlu ngebuang yang ini ligand ya, kita delete aja. Habis kita delete, yang tersisa hanyalah protein. Habis itu kita save as dulu dengan format file PDB. Mana PDB? Ini PDB. Terus kita kasih kode name-nya protein atau reseptor ya. Oke, setelah kita membuang ligand dan air tadi, sekarang kita mau ngambil ligandnya aja nih. Jadi kita perlu ngebuang protein atau reseptornya dengan airnya tadi. Kita buka file tadi, file pertama yang kita download, terus kita hapus dengan cara tekan script selection, kita ambil yang ligandnya aja. Jadi yang terselect sekarang hanya ligand. Nah, setelah itu kita ambil file edit to info selection. Jadi yang semua hal yang tidak bersangkut pautnya dengan legal, ini ligand tadi ini terselect. Jadi kita delete aja langsung. Jadi yang tersisa nyala ligandnya tadi. Nah, habis itu kita save as dengan format name
itu mol mol terus kita kasih nama 4IH ligan. Tuh, langsung aja kita save. Oke. Setelah kita memisahkan ligan dan proteinnya, kita perlu langkah selanjutnya kita perlu mempreparasi protein menggunakan aplikasi Autodoc Tool. Kita langsung aja buka aplikasi yang udah kita download tadi, Autodoc Tool. Lalu kita tunggu sebentar sampai terbuka. Nah, setelah terbuka, kita langsung aja read molekul dari protein tadi yang habis kita pisahkan. Dan kita read molekul. Nah, ini adalah molekul dari protein 4IH tadi. Nah, setelah molekul proteinnya itu di read, kita perlu mempreparasi protein tadi. Itu dengan cara kita klik edit, terus hidrogen ke add ke alhidrogen. Nah, habis itu kita pilih edit, kita pilih muatannya itu muatan gas 3. Nah, setelah kita masukkan muatannya, kita pilih edit lagi hidrogen to merge nonpolar. Nah, habis itu kita pilih grid, kita ambil molekul terus choose 4IH protein tadi. Nah, habis itu kita save dengan format pdb kit. Itu save aja tempat pertama kali kita nge-save folder untuk docking tadi. Setelah kita melakukan preparasi protein, hal selanjutnya kita lakukan itu kita mempreparasi dari ligannya lagi. Terus kita open aja file dari ligannya. Pertama kita close dulu, kita delete, terus kita read molekul dari ligannya. Nah, setelah itu caranya sama aja kayak tadi, kita pilih edit, ambil hidrogen, terus add all hidrogen. Terus buat muatan atau charge kita pakai compute gas 3, dan juga kita add non merge non polarnya. Habis itu kita klik ini ligan, terus kita input, kita choose ligan tadi, file ligannya. Nah, ada 16 ikatan yang berotasi gitu. Terus kita untuk kita tahu yang mana itu kita lihat aja, kita detect rootnya. Nah, ini tempat dia putar-putar nanti ya, berrotasi. Terus kita save aja lagi, save pdb kit, tempat file dimana kita mau melakukan docking. Yap, kita save. Ya, udah selesai untuk preparasi protein dan ligannya tadi. Setelah kita melakukan preparasi protein dan preparasi ligan, selanjutnya kita perlu melakukan perintah di terminal untuk mengetahui grid box. Menggunakan aturan grid, menggunakan aplikasi Windows Terminal. Aplikasi Windows Terminal sendiri itu bisa kita download pada ini perangkat lunak yang kita butuhkan dalam melakukan simulasi docking. Jadi langsung aja, caranya sangat gampang. Kita buka file tempat kita simpan tadi, terus kita klik kanan open in terminal. Nah, di sini ada perintah yang telah disediakan. Jadi perintah ini perlu diperhatikan, dikarenakan jika kita ada typo atau salah pengetikan pada perintah ini, itu akan menyebabkan error. Jadi untuk perintah ini sendiri itu tergantung dari nama file yang kita namakan pada saat proses mempreparasi ligan. Sebagai contoh, di sini kita tadi melakukan preparasi ligan atau proteinnya dengan nama file 4IH ligan
PDB kita. Di sini ada kan 4IH underscore legat PDP kita. Nah, jikalau nanti ada yang beda namanya, itu tinggal di rename aja ini dan ini. Nah, dan satu lagi kita perlu juga file yang namanya prepare underscore gpf.py. Ini bisa di download juga di link deskripsi nantinya di bagian sini. Nah, langsung aja kita copy perintahnya, terus open Windows Terminal, kita klik kanan aja, langsung di paste itu, terus kita tekan enter. Nah, ini tandanya udah selesai, udah berhasil perintah yang kita gunakan itu, karena perintahnya sudah sama kan, nama file juga sudah sama, terus ini juga udah kita download tadi. Selanjutnya perintah kedua kita copy aja, perintah ini sama, terus kita klik kanan, enter deh. Nah, ini kita perlu beberapa saat menunggu gitu. Nah, setelah melakukan comment menggunakan terminal tadi, kita buat gridboxnya. Nah, caranya menggunakan notepad, kita buka file 4IH underscore protein gpf. Nah, ini hasil dari comment Windows Terminal tadi. Setelah kita melakukan perintah ini, terbentuklah beberapa file. Nah, di sini kita cari file yang namanya 4IH protein gpf. Selanjutnya kita buka. Di sini ada beberapa komponen koordinat ya. Terus kita buka grid. File grid ini bisa kita download di link di deskripsi yang ini, grid.txt. Kita copy aja. Nah, untuk center X itu yang bagian sini. Nah, ini center X, ini center Y, dan ini center Z. Nah, kita copy, kita samain di sini nanti. Nah, ini juga copy paste. Nah, untuk size X, Y, Z nya itu yang ini 50, 40, 40. Betul, udah sama ya, jadi ya tinggal kita save aja. Oke, setelah kita membuat grid box menggunakan notepad tadi, jadi selanjutnya kita melakukan procedure docking, yang mana kita melakukan salah satu file tadi yang namanya prepare underscore gpf.py. Ini bisa di download di GitHub. Ini gunanya untuk preparasi autograde-nya. Jadi bagaimana cara kita menggunakan melakukan prosedur dockingnya itu, ini ada komennya. Yang di mana komennya ini ya tergantung nama file tadi, yang seperti udah jelasin tadi ya, tergantung nama filenya. Nah, ini jadi kita paste saja. Di sini ada yang namanya edge house stiffness itu 9,8. Ini itu relatif ya, boleh ditulis boleh enggak. Itu kalau sesuainya itu semakin besar itu semakin bagus ya. Itu untuk nilainya itu kelihatan 8, bisa 8, 16 dan seterusnya. Nah, pada Windows Terminal ini itu nama bisa diterjemahkan itu nama perintahnya itu Vina membuat reseptor nama file kita, terus ligandnya nama file kita tadi, terus ada config grid yang kita tadi yang kita buat pada step sebelumnya. Terus jadi di sini ada sebuah perbedaan di antara Vina lama dan Vina baru. Jadi kalau di sini
kalau kita mau apa namanya, membuat file result, itu kita perlu menuliskan file command lebih besar result.txt, karena kita mau ngelihat dari file finanya, jadi kita hapus saja terus kita enter. Nah, pada sini kita perlu menunggu beberapa saat programnya berjalan. Ya, setelah kita melakukan prosedur docking tadi, nanti kita dapatkan hasilnya itu seperti ini. Hasil filenya itu 4IH underscore ligan vina underscore out dot pdb kita. Kita cek dulu filenya apakah udah ada. Ini udah ada. Namun kalau pada video sebelumnya ini ada 9 mode atau 9 bentuk dari protein 4IH tadi. Nah, untuk melakukan perhitungan RMSD-nya, kita melakukan itu yang bentuk yang pertama atau konfirmasi yang pertama. Nah, jadi langkah selanjutnya kita perlu misalkan ke 9 bentuk ini dengan common itu ini commonnya, ya kita copy aja. Common ini ya tergantung output output yang kita lakukan pada video seminar tadi. Nah, ini langsung aja kita copy, klik kanan itu final speed minus input nama file tadi. Jadi dengan comment ini maka secara otomatis Windows 9 akan memisahkan 9 bentuk dari ini. Jadi kita enter aja. Nah, katanya prefix for flexible sidechain will be 4IH underscore legan vina underscore hotflex. Kita cek dulu. Nah, udah terpisahkan nih 9 file tadi, 9 bentuk dari protein docking kita. Selanjutnya setelah kita pisahkan file tadi, kan ada 4 mode nih ya. Terus selanjutnya kita bakal melakukan validasi nilai RMSD. Nilai RMSD itu sendiri merupakan jarak penyimpangan dari posisi ikatan ligan dengan protein setelah kita docking terhadap posisi ikatan ligan yang sebenarnya. Di caranya yaitu kita buka dulu file ligan. Mana ligan? Nih file ligan tadi kita buka. Salah. Setelah kita melakukan pemisahan file tadi, file docking tadi menggunakan Windows Terminal, di step berikutnya kita bakalan melakukan perhitungan nilai RMSD. Nilai RMSD itu sendiri merupakan jarak penyimpangan dari posisi ikatan ligan dengan protein setelah kita dockingkan terhadap posisi ikatan ligan yang sebenarnya. Jadi untuk validasi kita melakukan affinity yang paling kecil itu ada pada mode yang pertama, bentuk yang pertama. Caranya kita buka file kita tadi 4IH, kita ambil file 4IH ligan. Setelah kita buka kan dan nampak nih ligannya, kita ambil file bentuk yang pertama sebagai referensi untuk validasinya. Setelah
sini kita dapat lihat nilai dari RMSD 1,7037. Ini merupakan nilai RMSD-nya. Jadi begitulah cara kita melakukan validasi RMSD terhadap ligan yang kita protein yang kita gunakan tadi. Jadi untuk hasil konsensus dari nilai RMSD itu kecil dari 2. Jadi di sini kita mendapatkan nilai 1,70037. Di sini pun kita dapat lihat ada sedikit perbedaannya, sedikit melenceng pada bagian sininya, kayak pada ligan yang kita docking itu agak sedikit melenceng pada realitanya nih ya, seperti itu. Nah setelah itu kan kita udah dapat nih hasil dockingan untuk protein ligan kita. Tuh, kita close saja. Nah data filenya ini merupakan hasil dockingan dari protein ligan kita tadi. Nah kita mau ngepasanginnya dengan kurkumin nih. Jika kita punya sinyal kurkumin, kita mau ngemasanginnya dengan kurkumin. Itu langkah pertama yang perlu kita lakukan, yaitu kita perlu buka Marvin Sketch. Itu kita tunggu sebentar. Nah udah buka kan Marvin Sketch. Terus kita ambil nama kurkuminnya, copy, terus kita paste sini. Kita tunggu sebentar. Nah setelah menunggu, kita mendapatkan struktur dari sinyal kurkumin. Jadi langkah selanjutnya kita save saja. Kita save di file tempat kita ngedocking protein kita tadi. Nah di sini kan kita ubah file namanya jadi ini Ctrl F aja. Ini kita ubah filenya jadi 4i underscore ligan. Tujuannya biar apa? Biar mudah kita melakukan dockingannya, kita nggak perlu lagi membuat preparasi protein ligan dan segala macamnya. Jadi kita save di pada file kurkumin ya, kita save as. Nah kita close saja Marvin Sketch-nya ya. Kita lihat dulu 4i file kurkumin, ini udah kan. Namun untuk melakukan dockingan kita juga perlu file ligan PDB kita sama file grid-nya tadi. Kita copy aja dua-duanya. Kita copy, kita paste pada file kurkumin. Nah udah kan. Ini kan file kurkumin nih, struktur dari kurkumin. Jika kalau kita buka kan, nah selanjutnya kita bakalan melakukan optimasi geometrik menggunakan aplikasi Avogadro. Bagaimana caranya? Nah selanjutnya kita bakalan melakukan optimasi geometrik menggunakan aplikasi Avogadro untuk sinyal kurkumin kita tadi. Jadi untuk langkahnya kita perlu kan ini kan tadi sinyal kurkumin ya, kita buka aja aplikasi Avogadro. Tunggu sebentar, kita buka, kita ambil file, kita open, kita ambil file kurkumin kita tadi. Daging kurkumin. Nah ini kan. Nah kan udah nih, ini kan struktur dari sinyal kurkumin.
Ini caranya kita ambil extension, kita setup force field, kita pakai UFF. Habis itu kita ambil extension lagi, kita optimize geometrik ya. Nih udah kan, udah teroptimize dia secara geometrik. Terus kita save aja, coba tadi lagi kita save as bukan tambah file dari core comment tadi, kita tempa aja sih. Nih kita tempa aja dari place. Yep, udah selesai untuk optimasi geografinya. Kita close saja. Oke, setelah kita melakukan optimasi geometrik menggunakan aplikasi Avogadro tadi pada sinyal core comment kita perlu melakukan preparasi ligan untuk sinyal core comment kita. Kita menggunakan autodoc ya, autodoc. Kita lihat, kita buka file autodoc, kita ambil read molecule, kita ambil sinyal core comment kita tadi, kita ambil yang mol ya, ini core comment ya, strukturnya. Habis itu kita edit, kita ambil hidrogen, kita add hidrogennya, all hidrogen. Oke. Terus kita edit lagi, kita kasih energi compute gas trigger, terus kita kasih hidrogen match non polarnya. Habis itu kita klik ligand, kita input ligandnya dulu. Choose 4i ligand. Terus kita perlu melihat pusat rotasinya. Caranya torsion tree detect root. Nah, ini merupakan pusat rotasi dari sinyal core comment kita. Terus kita ambil ligand, kita output, kita save PDB kita save pada senyawa pada file core comment kita tadi. Oke, setelah kita melakukan preparasi dari sinyal core comment kita tadi, selanjutnya kita bakal melakukan molecular docking terhadap sinyal core comment kita. Caranya adalah kita open in terminal, terus kita buat perintah seperti Vina spasi strip receptor, terus kita lihat filenya 4IH score protein PDB kita untuk ligandnya. Ligand kita pakai file 4IH underscore ligand titik dot pdb titik. Untuk config kita pakai tadi nama filenya grid.txt. Terus untuk exhaustiveness-nya kita buat 8 aja karena standar. Untuk outputnya kita menamai filenya core comment
kurkumin apa ya, docking pdb kita, terus kita kasih hasil langsung, hasil. Setelah melakukan preparasi dari senyawa kurkumin kita tadi, kita bakalan melakukan simulasi docking buat senyawa kurkumin kita. Allahumma. Caranya adalah kita menggunakan Windows Terminal, kita open terminal, kita ketik command vina spasi receptor 4 watt 4 IEH Daskar protein pdb kita sesuai nama file kita tadi. Terus untuk ligandnya kita pakai 4 IH Daskar ligand .pdb kita. Terus config-nya auto grade config, kita pakai file grade txt. Untuk exhaustive kita pakai 8 aja karena itu standar. Terus outputnya kita kasih nama kurkumin docking pdb kita. Terus kita mau ngambil hasil langsung pakai note, kita bikin hasil txt ya, sesuai ini tadi. Ada kesalahan dikit. Oke, kita enter. Nah, oke, udah selesai. Mari kita lihat hasil. Nih, udah nampak hasil dari simulasi docking untuk senyawa kurkumin. Oke, setelah kita dapatkan hasil tadi, ya, hasil dari dockingan kita tadi untuk senyawa kurkumin, kita split dulu menggunakan komen yang sama, cuman salah deng, nggak, bukan ini. Kita split menggunakan komen sama, cuman pada bagian sini kita bedakan, kita samakan dengan output dari ini. Jadi kita buat kurkumin docking .pdb kita enter. Oke, setelah itu kita mendapatkan hasil, ya, hasil splitnya ya, bisa dilihat di sini. Untuk nilai RMSD nya yang paling kecil itu pada minus 7,53. Habis itu kita bakalan coba buat itu docking. Ini kita buka protein tadi, protein dari IEH, terus kita gabungkan dia dengan kurkumin.
Nah, habis itu kita tekan ligand interaction. Kita lihat ligand interactionnya. uh, kita insert dulu ini sebagai ligandnya. Terus kita lihat diagram dua dimensinya. Kita lihat di sini ada interaksi PPT shape, hidrogen, alkyl, alkyl. Terus untuk tampilan yang lebih bagus kita bisa lakukan quality ini. Yap. Ya begitulah. Nah, ini merupakan hasil interaksi antara protein dari IEH dengan kurkumin. Untuk remestinya bisa kita lihat dulu. Ngapain? Oke, ini adalah bentuk dari ligan, interaksi ligan antara kurkumin, iya protein dengan kurkumin. Oke, selanjutnya kami akan menunjukkan cara melihat active site dari protein yang kita docking tadi. Itu caranya kita buka file yang pertama kali kita download pada website PDB Protein Data Bank. Itu protein 4IH ya. Di sini kita percantik dulu visualisasinya. Kita pakai publication quality. Terus kita Ctrl H untuk melihat hierarki. Kita cari yang mana ligand. Ligandnya yang ini. Kita tunjuk dia sebagai ligand. Habis itu kita lihat diagram dua dimensinya. Kita lihat active site. Nah, bisa dilihat di sini yang kuning-kuning merupakan active site dari protein 4IH. Ada ini, yap. Dan di sini juga ada beberapa interaksi seperti van der Waals, itu hidrogen, karbon dan lain-lainnya. Oke, mungkin sekian sih video tutorial pada kali ini. Video tutorial docking yang pertama kali itu kita melakukan dockingan terhadap protein 4IH. Habis itu kita coba lihat interaksinya dengan senyawa kurkumin. Mungkin itu sih dari kelompok 1. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Dadah.